Entah kurang kerjaan, entah emang sengaja, entah atau gimana lah, ada beberapa orang yang bikin konten tentang ustadz sunnah. Isinya emang apaan sih? Siapa saja yang jadi ustadz sunnah ini? Ada nama Ustadz Diranda Adirja, Ustadz Syafiq Rijaba Salama, Ustadz Muhammad Zulzikri, Ustadz Oliver Salamat, dan beberapa lainnya. Kenapa emangnya dengan daftar ustadz sunnah ini? Apa ada yang salah? Sobs, di tengah kondisi dan suasana seperti ini, utamanya sejak ada yang memotong-motong video Ustadz Adi Hidayat soal musik itu, diambil sebagian dan dilempar ke publik begitu saja, sama aja jadinya ya. Dalam daftar itu, udah pasti nggak ada dong nama-nama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, apalagi Ustadz Anak Taki, Ustadz Andi Bodi atau Koh Farid Siau yang dakwahnya memang cenderung buat anak-anak muda dan disampaikan secara ngepok. Malahan dalam banyak komentar itu jadilah banyak bermunculan ustadz-ustadz yang gak masuk kategori sunnah itu disebut sebagai ustadz subhat. Sekadar ngingetin lagi ya sobs, kita bahas sedikit aja nih soal istilah. Istilah dari al-manhaj, sunnah itu artinya menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir atau penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi kita nih umat Islam. Sedangkan subhat masih diambil dari al-manhaj, artinya samar, kabur atau enggak jelas. Nah, jelas banget ya di sini. Jika ada ustadz sunnah, maka ada dong ustadz yang enggak sunnah itu. Emangnya siapa kita ini yang hidup di zaman ini ilmu gak punya, bakal hanya duduk di kajian majelis ilmu doang, atau dengerin YouTube, gak pernah himba ilmu di pesantren atau mahad, sehingga kita dengan enak begitu aja bikin kategori ini dan itu. Dan lupa kaidah bahwa jika sebuah urusan tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka nggak heran sih jika Ustadz Adi Hidayat pernah menyinggung soal lulusan mana seseorang, karena itu emang harus sobs ketika mau menentukan sesuatu yang bersifat publik dan menyangkut kepentingan umat. Ibaratnya tukang desain gambar malah disuruh menbok rumah gitu ya. Dan emangnya kita ini siapa dibandingin dengan ustadz-ustadz kayak UAS, Gus Baha, dan yang lainnya yang keilmuannya dan sumbangsinya insya Allah sudah teruji. Terus kamu pikir itu ustadz-ustadz ini tidak mengikuti ajaran Nabi gitu? Dan apa maksudnya pula dengan menyebut dan ustadz-ustadz itu subhat? Yang artinya merujuk pada definisi di atas bahwa ustadz-ustadz ini nggak jelas, samar atau kabur. Kita ini udah hafal Quran belum? Udah hafal berapa hadis? Dan udah mengkaji kita berapa banyak? So, sekali lagi hati-hatilah bikin istilah-istilah yang malah jadi bikin blunder atau justru menyudutkan diri sendiri. Dunia ini sekarang terlalu luas sob buat diri kita sendiri. Coba lihat itu di luar sana, di negara-negara Eropa dan Amerika, banyak mahasiswa non-muslim yang sedang terus-menerus meneriakan Palestina atas nama kemanusiaan. Apakah kita gak tergerak untuk sedikit aja peduli sama Rafah dan Gaza saat ini? Juga jangan sembarangan labelin sesuatu. Masih ingat gak? Ada yang bilang gak boleh tuh nyebut Jumat Berkah karena gak ada tuntunannya. Lah, terus itu apa dong? Laundry sunnah, salal sunnah, bakso sunnah, kafe sunnah, dan sebagainya. Itu emangnya ada tuntunannya dari Nabi. Sobs, kalau kita ini berbeda-beda, kenapa nggak coba dicari persamaannya aja di antara kita yang jelas begitu banyak daripada perbedaannya yang cuma seuprit. Kalau kamu nggak suka sama soal ustadz karena menurut kamu nggak sejalan dengan apa yang ustadz kamu bilangin, minimal nih, ya minimal banget, kamu jangan membenci dan menguploadnya di ruang publik. Kita ambil aja semua yang baik dari ustadz-ustadz yang ada di Indonesia sekarang ini. Bukankah mereka itu merupakan anugerah besar dan sesuatu yang menakjubkan buat kita sebagai awam dan sebagai umat. Dari Ustadz Zulzikri, Ustadz Firanda, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, dan lainnya. Coba bayangkan mereka duduk satu meja. Adapun kurang-kurangnya kita sempat aja sendiri. Sobs, kalau kita mengidolai manusia yang masih hidup satu zaman dengan kita pasti bakalan akan kecewa. Walau bagaimanapun ustadz-ustadz ini juga, kecuali keilmuannya, semuanya hampir sama dengan kita. Mereka punya akun Facebook, IG, TikTok, atau YouTube yang dibuka monetize-nya, alias menerima iklan, dan dapat duit. Dan kita semua tahu sobs, iklan YouTube 90% pasti nampilin musik. Gitu ya.